sedikit melihat nih ya sustainability moment kita hari ini, topik yang saya sampaikan adalah tentang hydrogen production. Jadi mungkin semakin ke sini semakin santer kita dengar tentang isu net zero gitu ya, decarbonization, kemudian bagaimana kita mencari renewable energy atau green energy. Nah, hydrogen production ini atau hidrogen ini merupakan salah satu sumber energi yang dianggap sebagai energi bersih. Nah, ada beberapa proses yang akan mengantarkan kita untuk memproduksi hidrogen. Yang pertama ini namanya reformation. Jadi bahan baku utamanya adalah CH4, metana dari subsurface, dari natural gas. Seperti itu kita pisahkan CH4-nya. Kemudian nanti direaksikan dengan steam, oke, H2O, temperatur dan tekanan tinggi. Nanti dia akan memberikan atau menghasilkan CO2, ada juga rilis CO2, ada rilis karbon monoksida juga, dan di sini kita dapat H2-nya. Later on nanti H2-nya akan dipisahkan dari CO2 maupun CO. Kemudian ada juga proses gasification. Nah, ini hasil pembakaran dari coal atau dari biomass lainnya. Ini sama akan ditambahkan juga dengan steam, masuk juga oksigen, akan rilis H2 dengan karbon monoksida. Jadi kita akan isolasi atau murnikan H2-nya dari karbon monoksida. Kemudian ada yang namanya elektrolisis. Di sini kita akan memecahkan komponen water H2O menjadi penyusunnya yaitu hidrogen dan juga menjadi oksigen dan juga hidrogen. Dan juga ada proses fermentation dengan menggunakan mikroba. Nah, ini produksinya adalah H2. Jadi ada beberapa mekanisme, ada beberapa metode untuk menghasilkan H2. Nah, jadi sebagai orang-orang oil and gas, mungkin kita perlu aware tentang H2 ini dan juga karena memang natural gas itu juga menjadi salah satu bahan baku yang sangat penting untuk produksi hidrogen. Nah, kemudian ada beberapa berdasarkan sumbernya ya, kita bisa membagi hidrogen ini menjadi 3 kategori. Ada yang namanya gray hidrogen, blue hidrogen, dan juga green hidrogen. Nah, green hidrogen ini adalah kalau hidrogennya kita ambil dari fossil fuel, dari metan, dari natural gas, kayak dia diproses gitu dan kita dapatkan hidrogennya. Nah, walaupun ini menghasilkan hidrogen, tapi ini tidak 100% clean ya, karena CO2 akan diemisikan dalam proses steam reforming tersebut. Ya, dari reforming fossil fuel dari kita menggunakan natural gas. Jadi, walaupun kita menghasilkan clean energy, which is hidrogen, tapi sumbernya tidak clean. Jadi, ini dianggap suboptimum lah. Ada yang better yaitu blue hydrogen. Nah, ini raw materialnya, bahan bakunya tetap sama, fossil fuel, produksi hidrogen. Tapi kenapa dia dianggap blue, kenapa better dibandingkan gray? Karena ini sudah digabung dengan CCUS. Ya, jadi walaupun dia consume CH4 dari natural gas, tapi karena CO2-nya disimpan dengan CCUS, jadi setidaknya di offset produksi CO2-nya. Nah, jadi ini better lah dibandingkan gray hidrogen. Nah, ada juga yang mungkin dianggap paling clean, paling sustainable yaitu green hidrogen. Ini kalau bahan baku hidrogennya dari renewable energy, misalnya dari biomasa atau dari fermentation, dan juga water. Nah, ini akan rilis hidrogen dan akan rilis juga oksigen. Nah, pada kondisi seperti inilah baru kita sebut dia net zero emission of CO2. Ya, jadi dia tidak merilis CO2, tapi dia justru mereduce CO2, mereduce karbon dari konsumsi si renewable energy ini dari biomasa. Nah, ini yang menjadi ultimate goal. Oke, jadi sekian sustainability moment. Semoga kita makin aware dengan hydrogen production dengan salah satu kandidat energi bersih ini.